Ini merupakan video yang kelima dari modul yang kedua. Pada video yang kelima ini kita mencoba untuk melihat tentang kondisional dan loop dalam Python. Dan tentunya ini bagian dari catatan kuliah komputasi geofisika. Pertama kita awali dengan kondisional. Kondisional dinotasikan dengan if condition titik 2. Nah, ini sebuah perintah dalam Python untuk mendefinisikan sebuah kondisional. If, condition, dan ditandai dengan titik 2. Kemudian ada block, ya. Dan ini blok ini menjelaskan syarat dan ketentuannya. Karena jika tentunya ada sesuatu syarat yang harus kita berikan, sehingga nanti dia akan menyelesaikan sesuai dengan syarat yang kita inginkan. Berikutnya ada elif, ya, block, dan else. Kemudian kita tutup dengan block. Nah, ini contoh sederhananya. Saya mencoba untuk mendefinisikan signal dari A yang saya notasikan dengan F, ya. Kemudian jika F kurang dari 0,0, maka saya berikan notasi sinyal negatif. Jadi kalau F kurang dari 0, sinyalnya negatif. Elif, F, jika selanjutnya F lebih besar 0,0, maka saya berikan sinyal positif. Juga else, jika sinyalnya atau tidak ada di antara kedua ini, ya, maka sinyalnya adalah 0. Kemudian saya perintahkan return ke sinyal. Nah, berikutnya kita coba eksekusi, bukan eksekusi ya, mungkin bisa tepatnya kita coba untuk melihat atau memberikan nilai F dengan angka tertentu. Di sini saya sebagai contoh, saya berikan F sama dengan 4,5. Kemudian saya print F, kemudian saya sedikit beri notasi dengan string, ini string, F adalah, kemudian di sini ada spasi, ingat yang sebelumnya pernah kita sebutkan, ini ada spasi, kemudian saya tambahkan dengan angka yang ini, hasil dari yang kita definisikan di awal. Jadi, dia akan print angka F yang ini, ya, sesuai dengan yang kita berikan di sini. Karena kita berikan 4,5, maka F adalah positif. Karena di sini 4,5. Tentunya akan beda cerita kalau seandainya saya di sini minus 4,5. Tentunya di sini nanti akan mendefinisikan yang kurang dari 0,0, artinya negatif. Kemudian loop dinotasi dengan while condition titik 2, kemudian else titik 2. Kita lihat contoh di sini. Ini contoh sederhana, nmax sama dengan 6. Ini sebuah nilai yang saya berikan untuk variabel nmax. Kemudian pada n sama dengan 1, ya. Dan A, ini sebuah list yang saya buat. Jadi list dengan variabel A. Kemudian kita buat syarat. Jika n kurang dari nmax, dan kita berikan di sini A titik append adalah penambahan setiap elemen dengan ketentuan yang kita berikan 5.0 dibagi dengan n. N sama dengan n plus 1. Ya, n sama dengan n plus 1. Sehingga di sana kita print A, maka dia akan mendapatkan 5, 2,5, 1,6 sekian, 1,25, dan 1,0. Dari mana ini datangnya? Ini pada saat dia pada urutan ke 0, ini kan 0, 1, 2, 3, 4. Ini urutan ke 0, urutan ke 1, urutan ke 2, urutan 3, urutan ke 4. Pada saat urutan ke 1, urutan ke 0, n sama dengan 0, maka kita sebutkan n plus 1. Berarti di sini n sama dengan 1. Jadi pada saat n sama dengan 1, dia akan membagi 5,0 dibagi dengan n, dan n kita berikan syarat ini, dia akan dapatkan 1. Sehingga ini dapatnya 5,0. Begitu juga dengan berikutnya, 5 bagi 2 tentunya di sini. Ini 5 bagi 3, ini 5 bagi 4, dan ini 5 bagi 5, angkanya 1. Nah, ini hasil dari A yang kita definisikan di dalam loop.
Berikutnya, kita coba lihat target, ini hal lain lagi ya. Jadi, bukan hal lain, tapi sebuah perintah yang sedikit beda, tetapi pada prinsipnya sama. Kita mencoba melihat dengan perintah for titik-titik in. Jadi for target in second. Jadi di sini kita berikan hal yang sama, n max sama dengan 6. Kemudian A sama dengan ini membuat sebuah list baru dari A, dari variabel A kita buat list baru. Dan kita berikan perintah untuk n dalam rentang 1 sama dengan n max itu 6, maaf. Sehingga kita bisa memberikan notasi A, append 5,0 dibagi dengan n. Ya. Sehingga dari situ kita bisa mendapatkan pada 5n ke 1, 5 bagi 1, 5 bagi 2, 5 ke 1 ini ke 1, 5 bagi 2 ini, 5 bagi 3, 5 bagi 4, dan 5 bagi 5. Jadi hasilnya sama, cuman caranya, langkahnya sedikit berbeda dibandingkan dengan yang sebelumnya. Karena di sini kita menggunakan for target in sequence. Kemudian berikutnya else dan break pada loop. Tentunya di sini akan menambahkan else pada loop. Untuk membuat jelas pada setiap loop, kita bisa menggunakan break. Dan ini merupakan salah satu contoh yang menggunakan break ya. Dan di sini misalkan contoh sederhana, saya membuat list yang berisikan Zul, Riza, Fahri, Zulhan. Kemudian saya buat variabel nama, di mana nama itu merupakan evaluasi dari input. Kemudian saya buat ketik nama, nanti dia akan mengetik nama, dan kalau dikenali maka dia akan bilang ada dalam list, kalau nggak dikenali tidak ada dalam list. Nah, di sini kita buat jika list I, nama, maksudnya dalam ada nama gitu, maka dia akan print nama dalam urutan list ya, urutan I plus 1. Ingat, dalam Python, urutannya di start dari 0. Jadi 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3 urutannya dalam list itu. Di sini perintahnya adalah I plus 1, berarti nanti di sini 0 tambah 1, berarti sini 1, 2, 3, 4 urutannya. Karena kita memberikan syarat I plus 1 dalam list. Nah, kalau nama yang kita ketik itu tidak ada dalam list, maka dia akan berikan notasi tidak ada dalam list. Nah, ini ada break, jadi dia berhenti di situ, kemudian kalau tidak dia akan berhenti. Maksudnya ada perintah break ya untuk mengstop program dari sesuatu eksekusi yang kita lakukan. Misalkan di sini contoh sederhana, saya akan ketik Riza di situ ya, Riza. Maka dia akan menyebutkan bahwa Riza itu ada dalam list dengan urutan kedua. Ingat, yang ini kalau di Python 0, 1, 2, 3. Harusnya 1 kalau di Python. Tetapi dalam syarat yang kita berikan, I plus 1. Sehingga Riza itu berada di posisi yang kedua. Karena 0, ini I plus 1 ya, harusnya di sini jadi 2. Seperti di sini, urutan kedua dalam list. Kemudian kalau saya ketik accept, maka dia tidak ada dalam list. Dia tidak lagi masuk ke sini, dia langsung ke sini karena dia akan mencari ya, dia akan mencari kalau nggak ada dalam list ini, dan otomatis akan memberikan notasi bahwa accept tidak ada dalam list. Nah, ini salah satu contoh sederhana untuk penerapan break dalam program yang kita buat. Kemudian berikutnya continue pada loop. Nah, ini yang nanti berulang ya. Jadi contoh sederhana di sini saya mencoba untuk membuat atau menghitung angka yang habis dibagi 7 dari rentang 0 sampai dengan 99. Jadi nanti dia akan mencari dari 1 sampai dengan 99 yang habis dibagi 7. Tentunya nanti di sini tidak ada break, continue. Jadi kalau seandainya ada satu step dia tidak habis dibagi 7, dia akan langsung tetap maju ya, maju sampai batas rentang yang kita berikan. Batasnya adalah 99. Batas atasnya, batas bawahnya adalah 1. Nah, di sini kita lihat, ini saya buat list yang kosong, kemudian for I in range 1 sampai dengan 100, ya, ini karena 99 ya sama dengan 100 ya, ya mendekati ya, atau juga bisa buat di sini 99 ya, 99. Jadi jika I persen, ingat ini sisa bagi 7, jadi yang habis dibagi 7,
dan tidak sama dengan 0, maka lanjut. Ya. Jika tidak habis dibagi 7, lewati sisa loop. Jadi lewati, terus menghitung gitu ya. Kemudian dia akan mencari ini 7, 4, 21. Tentu di antara ini ada bagian-bagian yang tidak habis dibagi 7, tetapi dia tidak berhenti. Dia terus lanjut, dan setiap yang dibagi 7, dia akan print ya. Dia akan beri notifikasi bahwa ini angka-angka yang habis dibagi 7 dalam rentang 1 sampai dengan 99 atau 1 sampai dengan 100 dari program yang kita buatkan di sini. Nah, ini salah satu contoh sederhana ya. Tentunya nanti dalam bidang geofisika kita banyak akan berhadapan dengan proses loop ini, bagaimana kita melakukan proses iterasi dari perhitungan inversi yang kita lakukan, sehingga dia akan mendapatkan nilai misfit yang terkecil dari perhitungan antara observasi dan kalkulasi. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai bertemu pada video berikutnya.